Ya, baik Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Muhammad Z. Samsul. Apa kabar ini? Alhamdulillah Pak, baik. Iya, Bagaimana kabar Bapak? alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Bu, hari ini kita ada kegiatan coaching ya. Iya benar Pak. Jadi kebetulan hari ini saya sebagai supervisor ya atau observer. Jadi mungkin nanti sebelum Ibu melakukan coaching, Ibu kan sebagai coachnya dan Bu Kasmiati sebagai coachingnya. Jadi mungkin kita akan melakukan pra observasi dulu Bu. Nah di sini saya akan mencoba mengajak Ibu untuk mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita nih hari ini. Nah, pada Iya. coaching hari ini Ibu coachnya dan Bu Kasmiati coachingnya akan saya amati Bu, apakah nilai yang sesuai dengan rubrik penilaian yang ada ataukah pelaksanaan coachingnya nanti sesuai dengan alur tirta atau belum gitu nah Bu. Iya, Nah, baik Pak. bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti Bu kepada coachingnya sesuai dengan kata kunci yang coach sampaikan. Dan juga bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Nah, dan jangan lupa juga Bu sesuai dengan prinsip coach tentunya, Iya. yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi tapi sebelumnya Bu saya ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, kira-kira dalam coaching yang Ibu akan lakukan nanti, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Iya, baik Pak. Ada beberapa yang saya akan kembangkan. Yang pertama Pak, melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Hmm, Kemudian saya kemampuan berkomunikasi kepada coach saya nanti seperti mendengarkan secara aktif dan reflektif dan mengajukan pertanyaan yang tepat dan terbuka. Selanjutnya hmm, juga saya dapat memfasilitasi coach saya nanti Pak untuk apa membantu coach untuk menentukan eh, atau mengidentifikasi tujuan dari prioritas mereka seperti itu Bapak. gitu. Di antara apa namanya indikator atau kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya, yang ingin diobservasi kali ini itu apa Bu? Saya akan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga nantinya coach saya itu dapat menemukan apa namanya solusi dari permasalahan mereka, Bapak. Oh ya luar biasa sekali ya, mulia sekali nih Kak. Hatinya Ibu ini. Mungkin yang Ya, terakhir Bu, pertanyaannya, ya, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dalam coaching kali ini? ya, indikator ketercapaiannya yaitu pastinya saya nanti akan bersama coach saya akan menemukan permasalahan. Jadi saya akan menemukan dulu permasalahan yang coach hadapi seperti itu Pak. Dan nantinya pasti coachnya dapat menentukan solusi dari permasalahan mereka seperti itu Bapak. Luar biasa sekali. Baik Bu, kalau begitu mungkin pra observasinya demikian dulu ya. Mungkin Ibu bisa melakukan coaching eh, selanjutnya. Baik. Mungkin terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kasmiati. Waalaikumsalam, Bu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Kasmiati? Alhamdulillah, Bu. Luar biasa sehat. Ibu sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah. Ya, kabar saya baik, Bu. Sama, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, Bu ya. Ya, Amin ya, Bu. amin. Baik, Bu. Di minggu lalu saya
sempat bertemu dengan Ibu ya. Kemudian kemarin Ibu sempat ingin bercerita gitu. Pengen, Bu, coba dong luangkan waktunya kita coba sharing seperti itu terkait katanya ada permasalahan yang memang Ibu hadapi seperti itu. Nah, kira-kira di pertemuan kali ini karena kita diberikan fasilitas eh, untuk bertemu di pertemuan kali ini, kira-kira permasalahan apa sih yang ingin Ibu sampaikan pada eh, kali ini, kegiatan kali ini? Baik Bu, ya sebenarnya saat ini saya sedang mengalami persoalan Bu atau permasalahan dalam kelas saya Bu, di mana ada sebagian siswa ini tidak mencapai hasil yang maksimal atau tujuan pembelajaran tersebut itu tidak tercapai yang diharapkan Bu, sehingga itu yang membuat saya merasa seperti gagal dalam mengajar gitu Bu. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya di mana letak kegagalan saya, di mana letak kesalahan saya gitu Bu. Oh, baik, berarti sebagian siswa memiliki hasil belajar siswa yang rendah gitu ya Bu, yang Iya, tidak tercapai nilai begitu ya, sehingga kurangnya. hasil belajarnya rendah. Iya iya Seperti itu betul. Bu ya. Iya seperti itu Bu. Nah, berarti artinya tujuan apa yang Ibu harapkan dari kegiatan coaching kali ini Bu? Saya menginginkan membantu Bu, sehingga siswa saya ini mampu juga sebagian siswa saya ini mampu meningkatkan hasil belajarnya gitu Bu, sehingga siswa tersebut tujuan yang diharapkan itu dapat sesuai atau ini yang diharapkan Bu. Intinya saya ingin menolong, membantu murid saya. Hanya saja kalau di dalam kelas tidak serta-merta saya hanya berfokus pada murid tersebut, karena murid yang lain juga itu butuh pendampingan dari saya Bu. Baik, berarti Ibu ingin tujuan pembelajaran itu tercapai begitu Bu. Ya, Berarti artinya kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang agar tujuan pembelajaran yang tadinya Ibu ingin harapkan itu tercapai seperti itu Bu. Apakah Ibu ada kesempatan? kalau untuk kesempatan meluangkan waktu ada Bu ya, ketika saat jam pembelajaran mungkin sudah selesai, yang murid yang saya ini yang beberapa murid saya ini mungkin saya luangkan waktu untuk bisa memberikan pendampingan khusus Bu untuk ini murid saya. Berarti Ibu akan melakukan kegiatan pendampingan khusus ya bagi siswa-siswi yang hasil belajarnya eh, tidak Rendah, tercapai tersebut. tidak tercapai. Baik. Dari skala 1 hingga 10, Bu, di mana posisinya untuk pencapaian tujuan Ibu seperti itu, Bu? Skala atau level ya Bu ya, kalau dilihat dari hasilnya dalam proses pembelajaran itu masih berada di level 5 Bu. Di level Masih 5, ya, sangat rendah ya, Bu ya, rendah ya. iya sangat rendah Kategori Bu. rendah seperti itu. Iya Bu, Nah, betul. kemudian Bu, berarti apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu ingin harapkan tadi? Kekuatan yang saya miliki ini, kebetulan saya mengikuti berbagai pelatihan ya, salah satunya tentang meningkatkan proses pembelajaran atau meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satunya yaitu tentang ini Bu, pembelajaran diferensiasi. Saya sangat tertarik, jadi melihat dari prosesnya, mungkin saya juga merefleksi diri saya, mungkin saya menyamakan murid tersebut ya Bu ya, sehingga saya samakan yang pintar, semuanya sapu rata gitu Bu. Tapi setelah saya mengikuti pelatihan tentang pembelajaran diferensiasi ini, ada pencerahan, ada sedikit, oh berarti bisa ini saya terapkan di dalam kelas saya, sehingga murid saya ini bisalah meningkat levelnya atau skalanya gitu Bu. Oh begitu, berarti Ibu sudah melakukan pelatihan Bu ya Ya, secara mandiri gitu ya, baik mandiri maupun ya. Oke Bu, kemudian apa hambatan atau gangguan yang dapat Ibu hadapi nih Bu untuk meraih tujuan yang tadinya Ibu ingin meningkatkan hasil pembelajaran siswa ini tercapai gitu? Apa Hambatannya hambatannya Bu? untuk murid ya biasanya ini anaknya ketika kita belajar kurang fokus ya Bu ya. Nah, selanjutnya tingkat lambat gitu Bu. Jadi
muridnya ketika kita sudah menjelaskan, tetapi ternyata murid ini belum bisa gitu Bu. Padahal saya sudah menjelaskan berulang kali. Jadi terletak pada anak. Nah, setelah saya mengikuti pelatihan, mungkin saya harus melakukan pendampingan khusus itu. Terus itu. Jadi hambatannya dari murid Bu. Jadi ketika saya memberikan penjelasan mereka belum paham. Terus ya itu Bu salah satunya hambatan. Nah, salah satu hambatannya dari siswa seperti Ya, itu Bu ya. sama ini Kemudian Bu. ya. Sama ini dari dukungan orang tua juga Bu. Nah, gitu. Oh, dari dukungan Ya. orang tua. Berarti kurangnya dukungan orang tua Iya, dan betul. siswanya seperti itu, Bu. Iya, Nah, mengharapkan kemudian bisa apa belajar. solusinya, Bu? Kalau solusi, saya menginginkan anak tersebut itu bisa salah satunya saya mengajak ini kerjasama atau dukungan dari orang tua tersebut. Jangan menyerahkan secara sepenuhnya hanya guru saja, tapi saya menginginkan ada kolaborasi antara guru dengan orang tua. Jadi sehingga bisa mendampingi secara khusus anaknya di rumah gitu, Bu. Baik, berarti adanya dukungan dengan orang tua juga ya, Bu, ya. Kalau Iya, di sekolah kita mungkin bisa mendampingi, siswa-siswi kita, tetapi kalau di luar sekolah kita tidak bisa mendampinginya. Jadi harapan kita, harapan Ibu, sebagai guru dapat, orang tua ini berperan aktif iya agar betul. dapat, mendampingi siswa-siswinya di rumah, Iya, ketika belajar khususnya gitu, Bu, ya. iya Nah, betul. baik, Bu, selanjutnya, Bu, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan ini, Bu? Rencana saya yang pertama tentunya saya sebagai pribadi ya Bu ya, guru tentu mengembangkan kompetensi saya, mengikuti berbagai pelatihan sehingga bisa saya terapkan di dalam proses pembelajaran saya seperti penerapan pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya saya inginkan dukungan dari orang tua Bu supaya bisa juga meluangkan waktu karena lebih banyak kan waktunya di rumah. Yang intinya kolaborasi atau dukungan dari orang tua di rumah itu, Bu. Baik. Nah, tadi tuh saya dengar, Bu, untuk rencana Ibu itu akan melakukan kegiatan pelatihan. Nah, selain Hmm. kegiatan pelatihan, Bu, kira-kira eee, apalagi nih rencana Ibu, dalam mencapai tujuan ini? Selain melakukan kegiatan pelatihan untuk pribadi Ibu sendiri. Saya inginkan menggunakan media atau metode Bu terkait seperti aplikasi yang diintegrasikan dengan teknologi seperti permainan-permainan yang bisa diakses oleh anak-anak, yang bisa menyenangkan lah bagi mereka supaya termotivasi untuk belajar fokus sehingga hasil belajarnya bisa meningkat Bu. Salah satunya game aplikasi Quizizz gitu Bu. Oh gitu, berarti meningkatkan kompetensi diri Bu ya dengan, Iya, terus belajar, mhm, untuk menemukan metode, strategi, atau sumber media, ya kan Bu, yang iya, untuk pembelajaran, di sekolah, seperti itu Bu ya? iya betul. Oke, luar biasa sekali Bu. Kemudian Bu, untuk kegiatan yang Ibu ingin, capai, tadi kan Ibu akan melakukan kegiatan pelatihan. Nah kira-kira, Mhm. bagaimana untuk, jangka waktunya? Apakah ada gini, Bu, apakah ada dukungan, atau, apa yang bisa Ibu, eee, butuhkan untuk dukungan? Apakah Ibu butuh dukungan gitu dari apa, dari, sekolah Kuasa, gitu? iya. Ya sangat membutuhkan dukungan Bu, karena semuanya prosesnya membutuhkan dukungan baik dari kepala sekolah, rekan guru yang lain, beserta orang tua. Dukungan pastinya saya butuhkan Bu, supaya, pembelajaran ini yang tadinya murid saya ini yang kurang, karena hampir sebagian, hampir permasalahan ini juga dirasakan oleh rekan guru yang lainnya. Jadi, saling mendukunglah sehingga hasil pencapaian dari anak-anak ini bisa lebih meningkat lagi Bu. Nah, selanjutnya Bu, untuk rencana aksi Ibu tadi, Mhm. bagaimana jangka waktunya, Bu? Jangka waktunya itu ya secepatnya ya, Bu, ya, mulai, di tahun ajaran baru ini gitu, Bu. Ya, gitu ya, Bu. Jadi, apa ukuran keberhasilan rencana Ibu ini selanjutnya? Ukuran keberhasilan saya ini tentunya yang tadi levelnya 5 bisalah, murid saya ini, mencapai di angka 7 ya, karena itu sudah lumayan bagus, Bu, ya, bagi saya Iya. cukup baiklah, heeh. Iya, kalau dari kriteria 5 tadi ya, Bu, ya, dari kriteria Iya, 5 itu, eee
apa ya, di bawah cukup gitu ya. Nah, Iya, ini naik ke level 7 gitu. Kalau level 7 mungkin kriterianya baik seperti iya, itu. Nah, iya, jadi Bu. ada 2 level yang Ibu nanti akan tingkatkan seperti itu, Bu ya. Semoga tercapai, semoga bisa Ibu laksanakan dan Ibu dapat meningkatkan hasil pembelajaran tadi sesuai apa yang Ibu harapkan gitu dengan Ibu meningkatkan potensi diri Ibu dan melakukan kegiatan pelatihan. Nah, dari kedua tadi Bu, rencana Ibu, kira-kira rencana prioritas Ibu yang mana terlebih dahulu yang akan Ibu laksanakan, Bu? Karena sudah mengikuti pelatihan, saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi, Bu, sehingga bersamaan dengan proses pembelajaran menggunakan media-media yang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, Bu. Iya, Itu baik. prioritas Oh, utama seperti saya. itu, Bu. Iya, berarti untuk menjalankan itu tadi berarti harus ada komitmen kita kan, Bu ya, sebagai Iya, guru ya, ya Bu ya. betul, Nah, betul. ya, berarti komitmen-komitmen ini tadi berarti harus memang Ibu punya komitmen yang kuat agar tujuan pembelajaran kita tadi tercapai seperti itu. Iya, betul. Nah, selanjutnya Bu, tadi Ibu kan siapa saja sih yang terlibat gitu kan, atau siapa saja sih yang dapat membantu Ibu gitu ya. Tadi tuh Ibu sampaikan kepala sekolah gitu ya. Iya, Apakah ada terutama guru, ya, apakah ada yang lain Bu? Siapa saja yang Ibu akan libatkan kalau untuk membantu untuk saat ini, murid saya meningkatkan? utama ya, Bu, ya, rekan guru, terus kepala sekolah dan, orang tua, itu saja dulu, Bu, untuk saat ini. Warga sekolah, maksudnya di lingkup sekolah dulu, Bu. Oh ya, berarti lingkup sekolah terlebih dahulu. Iya, Baik Bu. Ibu, saya ingin apa namanya berefleksi nih Bu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kucing kita kali ini Bu? Alhamdulillah, Bu, saya merasa yang tadinya, eee, kalut ya, Bu, tidak memiliki solusi, tapi setelah bercakap dengan Ibu, saya bisa, "Oh, ternyata seperti ini langkahnya ini, saya ingin melakukan seperti ini." Jadi merasa tercerahkan, Bu. Jadi ada langkah atau solusi masalah yang saya hadapi ini. Iya, tetap semangat memang Bu untuk apa namanya, untuk mencerdaskan anak bangsa, Iya, untuk semangat. dapat terus meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Seperti itu yang kita harapkan sebagai guru, tidak hanya siswa kita hanya satu 2 siswa yang tidak berhasil, tapi yang kita harapkan 100% siswa kita berhasil semua dalam pembelajaran, seperti itu Bu. Nah, Iya, betul. selanjutnya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah saat melakukan coaching ini? Perasaan Bagaimana saya, perasaannya Bu? senang, Bu, bahagia bisa bercakap dengan Ibu, saya merasa pokoknya senanglah, Bu, bahagia. Jadi beban saya yang di Iya. otak saya ini berkurang, Bu. Iya, oke, baik Bu. Jadi terjawab sudah solusinya Bu ya, Ya, dari alhamdulillah. permasalahan tadi, ya Iya, dari hasil terjawab, Bu. pembelajaran siswa tadi, kemudian Ibu sudah menentukan solusinya apa yang harus dilakukan gitu ya, sudah dapat menemukan solusinya Bu ya. Iya, Bu, heeh. Alhamdulillah. Baik, berarti ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Untuk saat ini, eee, tidak ada lagi, Bu. Baik, sudah cukup Bu ya, berarti Mmm, saya tunggu nanti, kabarnya lagi, di lain sesi nanti kita berdiskusi lagi. Saya ingin tahu kelanjutan dari, hasil pembelajaran yang, Ibu, lakukan, yang tadi yang Ibu harapkan 5, ya kan, skala 5, hingga ke 7 itu, gitu ya, prosesnya seperti apa, nanti di lain waktu kita akan, sesi sharing lagi lah gitu ya, atau bertukar pikiran atau bercerita kembali seperti itu. Baik Bu, iya, Bu. berarti saya cukupkan ya Bu, pertemuan Iya, Bu. kali ini Bu. Iya, Bu. Ya baik, sukses selalu Bu. Amin, Bu, terima kasih, sukses Ya juga ya buat dan Ibu. ya terima kasih dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kasmianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, luar biasa sekali ya kegiatan coachingnya ini. Iya. Sangat sangat sungguh menarik ya, apalagi coachnya itu telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, luar biasa sekali.
sebelum kita akhiri Bu, kita dalam kegiatan pasca observasi setelah Ibu coaching tadi melakukan coaching. Jadi kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, Pak ya, dengan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Sehingga permasalahan Ibu Kasmiati sebagai coach tadi apa namanya mendapatkan solusi yang tepat menurut beliau seperti itu, Bapak. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Memang Ibu ini sangat luar biasa sekali. Oke Bu, menurut saya sebagai observer kali ini atau supervisor, tadi proses coachingnya memang berjalan sangat lancar sekali sesuai dengan proses coaching yang sesuai dengan alur Tirta gitu Bu ya. Jadi juga Ibu juga berusaha menggali juga tadi apa namanya kompetensi coachingnya gitu nah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga Ibu Kasmiati tadi itu bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang dihadapi gitu nah. Dan juga coaching melakukan coaching tadi Ibu sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu. Jadi sudah lengkap sekali Bu gitu nah. Jadi mungkin pertanyaan terakhir Bu nih sebelum kita selesaikan sesi ini, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, sebenarnya saya ingin memahami lebih dalam lagi tentang alur Tirta dengan lebih baik lah intinya seperti itu. Dan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena memang untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sangat sulit seperti itu. Jadi saya akan mencoba untuk belajar kembali bagaimana kita sebagai coach itu menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coach kita dapat menemukan solusi yang tepat dalam permasalahan mereka seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi intinya belajar dan belajar gitu serta latihan dalam kegiatan coaching baik dengan teman mungkin atau siswa mungkin atau mungkin dengan kepala sekolah gitu Bu ya. Ya semoga nanti pemahaman coaching kita itu lebih ya dari sebelumnya Bu, sehingga kita dalam kegiatan coaching itu lebih maksimal gitu, sehingga coach itu selalu merasa terbantu gitu. Ya mungkin itu Bu, pasca observasi kita kali ini mungkin kita cukupkan ya Bu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.